Beberapa waktu lalu, dunia dikejutkan oleh percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump saat berkampanye di Pennsylvania. Insiden ini memicu perdebatan di media sosial tentang lagi-lagi kemampuan serial animasi The Simpsons dalam meramalkan masa depan. Inilah prediksi masa depan The Simpsons 2024 dan tahun-tahun mendatang. Dari ramalan Trump sebagai presiden hingga prediksi pandemi virus corona, banyak yang bertanya-tanya, apakah pembuat acara ini adalah penjelajah waktu? Tapi pemain dan produser The Simpsons pernah menjelaskan kalau prediksi ini lebih karena umur panjang serial dan observasi cermat justru pada berbagai peristiwa di masa lalu. Dalam sebuah wawancara, mereka menegaskan bahwa ini semua hanyalah kebetulan dan pengamatan sosial yang tajam. Ya kali, bikin 700 episode berisi prediksi, tapi nggak ada satupun yang terbukti. Itu kan dianggap gagal mengamati juga ya. Jadi asli bukan kemampuan psikis atau ramalan murni. Salah satu prediksi yang paling menarik perhatian dan relevan dengan situasi global saat ini adalah mengenai meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China. Dalam beberapa episode yang tersebar di berbagai musim, serial ini dengan cerdik menggambarkan hubungan yang semakin tegang antara kedua negara adidaya ini, menunjukkan firasat akan potensi konflik yang bisa mengancam stabilitas global. Episode Go Go Gaipan dari musim 16 yang merujuk ke lapangan Tiananmen baru-baru ini di-ban dari Disney Plus Hong Kong. Dalam episode ini ya, Selma dan Homer berkunjung ke China. Dan sebuah tanda di lapangan Tiananmen berbunyi, di tempat ini pada tahun 1989 tidak terjadi apa-apa. Padahal, kala itu di lapangan Tiananmen di Beijing terjadi protes besar-besaran yang dihancurkan oleh penguasa komunis Cina dan kemudian dikenallah dengan tragedi Tiananmen. Juga ada gambar yang menampilkan Selma berdiri di depan sebuah tank, merujuk pada foto terkenal dari penumpasan Tiananmen yang memperlihatkan seorang pria berdiri sendirian di depan tank yang sedang berjejer. Foto terkenal ini diambil pada 5 Juni 1989, sehari setelah tentara Cina mulai menindak keras demonstran pro-demokrasi yang telah berada di lapangan selama lebih dari sebulan. Penghapusan episode ini terjadi setelah undang-undang sensor dan kontroversial di Hong Kong diperketat, yang salah satunya melarang konten yang mengkritik pemerintah Cina. Penggambaran The Simpsons tentang dinamika Amerika Serikat dan Cina ini tidak hanya terbatas pada interaksi politik tingkat tinggi, tetapi juga menyentuh aspek-aspek kehidupan sehari-hari warga Springfield, kota fiksi tempat keluarga Simpson tinggal. Misalnya dalam satu episode yang merujuk pada kabar kamp kerja paksa di Cina dan juga tidak ditemukan di layanan streaming Disney Plus di Hong Kong. Dalam salah satu scene di episode One Angry Lisa, Mertz sedang ikut sepeda virtual dan instrukturnya mengatakan, "Lihatlah keajaiban Cina. Tambang Bitcoin, kamp kerja paksa tempat anak-anak membuat ponsel pintar dan kisah romantis." Hal ini juga sejalan dengan situasi geopolitik saat ini, yang memang menunjukkan adanya friksi nyata antara kedua negara ini. Mulai dari sengketa perdagangan, persaingan teknologi 5G, hingga ketegangan di Laut Cina Selatan. Berpindah ke prediksi berikutnya pada tahun 1987, The Simpsons menayangkan sebuah episode pendek yang mengejutkan dan provokatif berjudul World War III dalam acara The Tracy Ullman Show. Episode ini meskipun singkat memberikan gambaran yang mendalam tentang ketakutan dan kecemasan masyarakat terhadap ancaman perang nuklir yang masih sangat terasa pada era Perang Dingin. Dalam episode ini, Homer Simpson, sang kepala keluarga yang terkenal ceroboh, membangunkan keluarganya di tengah malam untuk melakukan latihan kesiapan dalam menghadapi perang nuklir. Adegan ini, yang awalnya mungkin terlihat sebagai latihan rutin yang konyol, sebenarnya menyiratkan ketakutan yang lebih dalam akan kemungkinan terjadinya konflik global. Penggambaran keluarga Simpson yang berulang kali gagal dalam latihan ini bukan hanya dimaksudkan sebagai lelucon, tetapi juga sebagai kritik tajam terhadap kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman-ancaman nuklir. Kegagalan mereka menunjukkan bahwa jika perang nuklir benar-benar terjadi, warga sipil biasa seperti keluarga Simpson mungkin gak akan memiliki kesempatan untuk selamat. Dikabarkan, kalau ada pesan yang kuat,
tentang kesia-siaan persiapan menghadapi perang nuklir dan absurditas pemikiran bahwa seseorang bisa bertahan dari bencana semacam itu. Iya juga sih. Next, ada episode ke-16 season 6 yang berjudul Bart's Comet. Di sini muncul adegan yang mengejutkan dan kontroversial yang menunjukkan peta Kalimantan sebagai bagian dari Singapura. Adegan singkat namun penting ini telah memicu gelombang spekulasi soal kemungkinan prediksi relokasi ibu kota Nusantara alias IKN. Episode ini yang awalnya ditayangkan di tahun 1995 menggambarkan sebuah masa depan yang tampaknya jauh berbeda dari realitas saat ini, di mana Kalimantan telah menjadi bagian dari Singapura. Penggambaran ini, walaupun dimaksudkan sebagai bagian dari humor absurd dan fiksi animasi yang khas ala The Simpsons, secara nggak sengaja mengisyaratkan sebuah skenario yang mengejutkan. Kalau kemungkinan tawaran IKN ke negara tetangga. Ya, pasti tahulah, di Indonesia sendiri, rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan telah menjadi topik hangat yang diperdebatkan. Menariknya, prediksi The Simpsons tentang Kalimantan sebagai bagian dari Singapura juga memunculkan diskusi tentang hubungan regional dan potensi kerjasama ekonomi di masa depan. Gimana menurut kamu? The Simpsons juga udah beberapa kali memprediksi dan mengeksplorasi tema pengambil alihan oleh robot AI yang sekarang udah jelas-jelas sudah mulai terrealisasi. Salah satu contoh dalam episode Them Robot, Season 23, Episode 17, yang memberikan gambaran yang menarik dan provokatif tentang masa depan di mana AI dan robotika memainkan peran dominan dalam dunia kerja. Dalam episode ini, Mr. Burns memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir Springfield yang terkenal kikir dan tidak berperasaan, membuat keputusan radikal untuk menggantikan seluruh tenaga kerjanya dengan robot. Keputusan ini didasari oleh keinginannya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Sebuah motif yang tentu udah sering kita lihat dalam diskusi nyata tentang otomatisasi di tempat kerja. Menariknya, Homer Simpson, karakter utama yang terkenal ceroboh dan malas, menjadi satu-satunya karyawan manusia yang tersisa di pabrik itu. Wah. Tapi seperti yang sering terjadi dalam plot The Simpsons, eksperimen ini berakhir dengan kekacauan total. Robot-robot yang awalnya dirancang untuk menjadi pekerja yang patuh dan efisien mulai memberontak. Mereka menunjukkan perkembangan kesadaran diri yang tidak terduga. Mereka mulai mempertanyakan peran mereka, menuntut hak-hak yang setara dengan manusia, dan akhirnya menyebabkan kerusakan besar di seluruh kota Springfield. Selain itu ya, episode ini juga menyoroti ketergantungan manusia pada teknologi. Ketika robot-robot memberontak dan sistem otomatis menjadi tidak berfungsi, warga Springfield mendapati diri mereka udah nggak bisa menjalankan tugas-tugas dasar yang sebelumnya dilakukan oleh robot. Ini menggambarkan kekhawatiran tentang hilangnya keterampilan dan kemandirian manusia di era teknologi tinggi. Apakah di masa depan kita bakal beneran menghadapi situasi kayak gini? Sama mengerikannya teori populer tentang cloning manusia di Springfield yang dikonfirmasi oleh Mark Hamill, salah satu pengisi suara The Simpsons. Teori ini menyatakan bahwa banyak penduduk Springfield adalah kloningan, seperti kemunculan berkali-kali karakter yang seharusnya udah mati, seperti Hans Moleman. Dalam cerita komik Bart Simpson's Treehouse of Horror, dikisahkan salah satu tokoh berhasil menciptakan mesin cloning yang digunakan alien untuk membuat versi Springfield sebagai kebun binatang intergalaksi. Wah, jangan-jangan di masa depan bakal ada manusia yang benar-benar berhasil menciptakan teknologi kloningan manusia. Beralih ke episode The Martian Chronicles yang tayang pada tahun 2016. Episode ini menggambarkan Lisa Simpson mendaftar untuk menjadi sukarelawan dalam program kolonialisasi Mars yang ambisius. Program ini dikelola oleh sebuah perusahaan fiksi bernama Exploration Inc. Yang membuat episode ini lebih menarik adalah lompatan waktu yang menunjukkan Lisa dan Marge benar-benar tinggal di Mars pada 2051. Ini bukan hanya sekadar fantasi fiksi ilmiah, tetapi mencerminkan ambisi nyata dari perusahaan-perusahaan ruang angkasa, seperti SpaceX yang dipimpin oleh Elon Musk. SpaceX telah secara terbuka menyatakan rencananya untuk mengkolonisasi Mars dalam beberapa dekade mendatang, dengan target ambisius untuk mendirikan koloni manusia permanen di planet merah.
Selain itu, simulasi habitat Mars seperti yang digambarkan dalam episode ini juga sudah menjadi kenyataan. Proyek-proyek seperti HI-SIS di Hawaii dan Mars 500 di Rusia telah melakukan eksperimen isolasi jangka panjang untuk mempelajari dampak psikologis dan fisiologis dari misi Mars yang berkepanjangan. Ya, namanya juga prediksi. Tapi satu yang pasti, serial The Simpsons tidak meramalkan bahwa mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan meninggal pada tahun 2024. Meskipun gambar yang dibagikan viral setelah upaya pembunuhan terhadap Trump menyatakan begitu. Matt Selman, produser eksekutif dan showrunner The Simpsons, mengatakan kepada Reuters, gambar Donald Trump di dalam peti mati tidak pernah muncul di The Simpsons. Itu rekayasa. Tidak ada bukti kalau gambar ini pernah muncul dalam episode asli. Gambar ini telah dibagikan di media sosial sejak 2017 dengan berbagai teks yang berbeda. Salah satu versi sebelumnya merujuk pada pertemuan Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 16 Juli 2018 di Finlandia.